Hai hai, kita Eke Debbie, Eke Elman RT 5 dari Studio Paris. Elman Go, Debbie dan Elman bergol. Kita Makassar, Shanghai, apa sih Indang? Indang namanya paket menggibung seafood. Oke, terus Adindul apa sih laguna? Indang apa sih? Ini sate ayam bawah pohon. Oke, Ya. Indang. Ini sayur daun nangka. Hah, daun belimbing. Masa sih? Daun belimbing Indang. Udah berubah berarti daun belimbing. Enggak, emang dari awal daun belimbing. Belimbing dong harusnya ye. Sup sari Sup segar. sari segar. Seger jadi kayak rasanya seger. Makanan Bali ini Ember ya. ala-ala Bali di Bali Timbungan. Yeay. Yuk mari mulai Makassar. Iya Indang nasionalnya. Nasional Indang. Putih Rai. Nah, oke deh. Ikan. Anjol. Sambelnya nggak terlalu pedas yang mana mas? Yang nggak terlalu pedas yang sambal merah. Ini merah. Oke. Sama sambal mata. Sama sambal mata. Nggak terlalu pedas ya. Hai, kita kembali lagi di Elman Go. Go. Aku Debbie Sertian. aku Emansipasi dan aku Cosilatu. Cosilatu. Aku akhirnya kembali lagi sis. Oh, dia lama sekali loh. Oh, iya? Dia sepergi lama sekali. Karena kenyenyo. Iya. Oh. Promo-promo. Promo. Sempat ke bulan juga. Sempet ke bulan. Oh, gitu ya. Ke matahari. Keren kampanye nyalek. Oh enggak, maunya sih gitu ya. Oke, jadi kita sudah kembali lagi bersama Elman dan kita Yeay. akan berbincang-bincang dengan Cosilatu. Aku manggilnya apa? Mas. Bro, Mas. Saya di dunia fashion dipanggilnya Mas keterusan. sampai Berarti sekarang Mas ya. Cos karena kita manggilnya Cos Mas gitu Cos. ya. Oke, jadi Cosilatu adalah seorang senior designer ya kan, dan kita akan ngobrol-ngobrol sama Cosi mengenai masa kecilnya dulu sampai akhirnya dia Segeda Indang. Ember sampai sekarung Indang. Padahal saya mempertahankan loh. Oh, berarti dia- untuk pada diri Enggak. nggak Apa? nggak segede Indang jadi. Oh enggak. Tetap. Dulu dia kelinci skelski, kelinci banget Desa. Kukuruyuk, Desa. Kukuruyuk. Pokoknya model kalah sama Desa. Beranianya dulu ya, Cos. Oke, Cos, cerita Cos, masa kecil ye, lahir besar di mana? Saya lahir di Jakarta. Jakarta. Terus lahir di rumah sakit Cikini. Oke. Tinggalnya di Gondang Dia. Jadi Cikini sih Gondang Dia. Cikini. Kayak lagu yang ono ya. Iya, kayak Saya gitu di Gondang ya. Dia sampai umur 40. Di mana? Di Gondang Dia. Di Gondang Dia, Dari oke. Lambretta. Ember ya, Say. Cosilatu tuh Ambon ya, Say? Ambon, iya. Ambon. Terus? Bapak saya Cina Ambon, ibu saya Ambon. Oke. Saya Jadi- Ambon, bon. Jadi Bon. pure Ambon ya. Jadi pure Ambon. Dulu waktu kalau kan saya sekolahnya di SMP Negeri 1. Ada sepupu saya dong, maksudnya anak kakak ibu saya gitu, sekelas. Orang suka bilang gini, saudara dari mana loh? Soalnya yang satu Ambon, keriting gitu, yang satu kayak gini. Jadi Tapi gitu. kebanyakan di keluarga lebih yang brown atau lebih yang Adik Chinese saya dulu? almarhum yang laki-laki lebih rambutnya lebih bergelombang, lebih mancung jauh dari saya gitu. Jadi mungkin lebih Ambon kali ya. Lebih Ambon ya. Jadi ye di daerah pusat deh. Daerah ininya, pusat. Sekolahnya Mainnya di situ. semuanya Ah, mainnya ah. di situ. Makanya teman-teman saya sekarang itu ada. Jadi kalau mau bohong nggak bisa. Ya, dulu tetangga saya tuh ada Niko Kanter, sekarang Oke. Dirut Antam. Oke. Ada banyak deh pokoknya. Yang di daerah pusat daerah semua pusat ya? semuanya gitu. Oke. Terus Sekolah ada juga ada SMP Negeri 1 Cikini. iya, Anak Cikini. SMP 1 kan ya banyak lah Iya, belajar banyak. ya. Gitu. Sampai sekarang masih suka reunian nggak tuh? Masih Masih ya? Masih Masih ada ya? reunian.
Seru ya Jos ya. Seru. Terus ada cerita yang waktu Ye kecil, ada cerita yang nggak bisa Ye lupain, apa cerita lucu, cerita menegangkan? Kecilnya kan zaman kita kecil kan nggak kayak zaman sekarang ya. Kayak gimana tuh waktu kalau kayak zaman kecil zaman dulu? Ya jadi banyak hobinya gitu. Hobinya sebenarnya ngikutin tetangga gitu. Jadi pertama-tama miara ikan. Terus tapi karena Untung nggak ternak lele ya. tapi karena bapak saya tuh kan saya anak laki-laki. Saya punya kakak perempuan tapi anak laki-laki pertama. Jadi untuk bapak saya kayaknya anak laki penting kali ya gitu ya. Orang zaman dulu kan. Jadi begitu saya hobi ikan, waduh dibikinin kolam ikan, dibeliin akuarium segala macam gitu. Terus sebentar bosan. Terus tetangga saya mulai miara burung. Saya juga miara burung. Burung apa tuh? Segala macam burung park. Zaman dulu burung parkit. Masih ada nggak sih zaman sekarang burung parkit? Di situ juga ada burung ya? Pakai lovebird. Terus udah gitu segala macam dah burung. Terus burung apa tuh? Burung dara apa segala macam, merpati. Beo nggak? Enggak, beo enggak. Terus burung dara. Pokoknya dibikinin kandang gitu-gitu tapi nggak diurusin, mati, hilang, terbang gitu ya. Oke. Udah gitu terus saya masuk SMP tuh. Itu SD tuh. SD udah banyak maunya. Terus Tapi SMP. zaman dulu waktu SD SMP itu pada mainnya di luar ya, Jos? Iya, mainnya di jalan. Menenangga, main di jalan. Main takaleng, main galasin gitu-gitu loh. Iya, tak benteng. Iya, kayak gitu. umpet. Terus yang pakai gitu tuh mecah-mecahin kaca orang. Itu apa sih, patok lele bukan sih? Apa tuh, gue lupa Apa tuh namanya itu namanya. yang digituin pakai kayu. Iya, patok lele itu kan juga mungkin yang di Kampinan. Mungkin geng gaul ada yang inget tuh mainan apa tuh yang begitu tuh ya. Iya. Diangkat gitu tuh. Lupa deh. Udah gitu masuk SMP punya teman kan di SMP gitu ya. Terus sok mau main tenis, hobi tenis. Sama bapak saya diikutin lagi, beliin raket begini. Berapa bulan Malaysia lagi. Bosnia lagi. Tapi waktu di SMP itulah saya mulai bergaul. Ada teman-teman saya tuh ada beberapa yang sekarang tuh ada yang namanya Henny namanya, dipanggilnya Dolly sekarang. Kalau anak gaul deh sekarang pokoknya dia seniman gitu. Terus ada banyak sih gitu ya di SMP saya yang tahu gitu. Nah di SMP itulah saya mulai mengerti ada profesi yang namanya desainer. Terus mulai suka gambar-gambar, ngedesain baju tapi dan sebagainya. Gambar itu emang suka dari kecil atau baru tahu setelah setelah? Saya SD-nya udah melukis ya, melukis cat minyak itu segala macam ya. Udah seneng? Udah seneng. Nah, terus kalau di SD tuh apa namanya nilai menggambar saya itu ya pasti tinggi lah ya, karena emang hobi. Tapi di SMP itulah mulai menggambar-gambar baju, terus mulai seneng lihat-lihat majalah. Fashion. Tapi majalah fashion susah banget ya zaman dulu kan, nggak kayak sekarang ya. Jadi terus ikut sama ibu saya ya ke tukang jahit. Jadi kalau ibu saya bikin baju ikut. Dulu zaman dulu bilangnya modiste. Tukang jahit. Bahasa Belanda sih. Bahasa Belanda sih. Oh iya. Sebelum akhirnya ke fashion. Soalnya ini kan kita berdua-duanya agak kolonial. Ik ook loh. Dia kuliahnya di Belanda. Iya. Oke, terus saya udah kepengen tuh jadi Iya. desainer tuh, tapi nggak berani kan gitu. Terus kelas 3 itu saya udah kadang-kadang ikut tetangga nonton fashion show tuh. Nonton fashion show. Zaman dulu kayak apa sih Jos fashion show itu? Fashion show masih di mall gitu. Enggak, boro-boro. Mall nggak ada. Mall cuma ada apa sih? Sarinah. Cuma Sarinah Tamrin. Zaman dulu itu Sarinah Tamrin satu-satunya. Terus jadi mulai nonton show tuh, ikut tetangga tuh. Dia kebetulan kenal Nisha gitu-gitu. Jadi Nisha Yunus salah satu senior model juga. Zaman dulu ya model, terus ada siapa ya? Ada Shirley Parengkuan, almarhumah senior model Shirley Parengkuan. Terus ada Rima Melati, juga dulu model dulu. Mas Radian Yamin almarhum kayak gitu-gitu. Terus ada Rene ya, ragawan zaman orang Filipina ya, Rene orang Filipina gitu. Pokoknya nontonnya tuh ke HI, Hotel nonton Indonesia, fashion show. di Ballroom ya kalau nggak salah gitu. Pokoknya terus, ini dunia fashion kayaknya seneng banget itu. Tapi nggak berani bilang sama siapa-siapa gitu. Tapi kalau teman-teman sekelas saya tuh semuanya tahu gitu. Kalau waktu itu emang nggak beraninya kenapa tuh, Mas?
Bapak saya maunya saya jadi dokter. Iya. Jadi pengennya jadi dokter. karena memang saya juga biologi emang pintar sih angkanya ya, pernah dapet angka 9 malah ya dia. Terus SMA kan, dari SMP ke SMA. By the way saya orangnya seneng lompat-lompat sekolahnya. Dulu jadi saya kelas 5 terus sama gurunya dipilih 3 orang untuk boleh ikut ujian langsung kelas 6. Oh gitu. Yang 2 nggak berani, masih kecil kan, ntar kita kalau kepintaran gila katanya gitu. Tapi kamu berani. Chelsea ini berani Chelsea mati berani. gitu, jadi tetap gitu. Saya ujian tuh, jadi nggak pernah kelas 6. Jadi kalau sore saya les sama guru kelas 6. Gitu. Terus ujian udah lulus. Tadinya oleh bapak saya mau dimasukin ke Canisius. Canisius kan deket rumah, jalan di kaki. pusat juga Iya kan di ya? pusat juga kan, dari Gondang Dia ke deket banget lah ya. Iya, deket banget. Tapi saya karena kakak saya juga deket sama kakak saya yang perempuan. Kakak saya di SMP Negeri 1. Sebelumnya sih saya waktu lulus saya sempat dikirim ke Singapura karena ayah saya ada yang orang Bank Indonesia yang di Singapura gitu. Dia Di Singapura waktu itu buat ngapain tuh? untuk sekolah. Tadinya Kedokteran? enggak, sekolah SMP maksudnya SMP. tadinya. Loncat-loncat kan Tapi katanya. kan namanya masih kecil gitu. Saya kan anak mami banget ya. Jadi sama kan. Pokoknya tahu deh saya anak mami juga. Tahu lah. Pokoknya Frekuensi ya, saya Mas. deket banget sama ibu saya. Ibu saya ke pasar saya nemenin, ke salon nemenin, ke modiste nemenin gitu ya. Terus saya sampai kelas 1 SMP tuh saya masih disuapin sama ibu saya loh kadang-kadang. Oh iya, segitu kolokannya dia. Tapi kalau dilihat manja. tapi kalau dilihat bapak saya dilempar sendal. Oh gitu. Oh gitu. Oh, berarti bapak tuh sosok yang keras gitu ya? Lumayan tegas gitu. lumayan tegas, lumayan Disiplin keras. maksudnya kali ya. Terus makanya senang waktu saya main tenis. Sudah gitu, saya kan ke Singapura, tapi saya 3 bulan di sana nggak betah ya. Terus saya liatin sekolahnya, makin takut saya gitu ngeliat sekolahnya gitu kan. Pokoknya saya sering nangis, jadi akhirnya dikirim balik lagi ke Jakarta. Terus mau ke Canisius nggak jadi ke SMP Negeri 1 Jakarta. Nah, terus stay Banyak di nih situ. anak gaul teman-teman saya semuanya yang sampai sekarang masih bergaul, berhubungan, masih reunian, masih pasti reunian, ada, pasti dan ada masih WA masih grupnya. sehari-hari ya, banyak ya Oh. yang anak SMP Negeri 1. Kalau gaul-gaul zaman dulu tuh kayak ke diskotek. Dulu namanya diskotek ya? Diskotek. Iya. Dulu ada namanya mini disco, Mini disco. Oh dia pasti sering ke mini Di disco. mana tuh? Di mana? di Juanda. Iya. Terus ada Tanamur. Tanamur, Gua Rama. SMP siang pakai celana pendek, malam celana panjang. Gaul. Berarti SMP udah ke disco ya? Udah, Giling. lompat pagar tapi perginya. Lompat pagar. Tapi waktu SMA udah gaul habis. Kok lompat pagar, Jos? Kan nggak boleh sama orang Citra tua. Malampir udah malam. Bener. Jadi orang tua nggak tahu, Nggak tahu. orang tua udah tidore, dia lompat pagar. Lompat pagar. Pernah ketahuan nggak? Pernah. Terus gimana? Kita? Ya udah dimarahin lah gitu. Ketahuannya ke apa? Pas dia pulang atau pas dia lompat? Pas pulang. Pas pulang? udah dikunciin semua. Gimana nih masuknya? Akhirnya dia ketok. Enggak. Ya, mau nggak mau lah gitu. Lah, yang sebelum-sebelumnya berhasil terus- karena nggak dikunci atau dia bawa kunci? Aku kan buka sendiri kuncinya. Jadi ada pintu samping tuh nggak nggak aku kunci. Oh, gitu. nah ini suatu hari kayaknya Mungkin bapak saya ketahuan. bangun dia protes, kenapa ini kebuka dikunci? Terus dimarahin tapi kapok nggak? Marahin, enggak kali. Tetap. Tetap anak ya. disco soalnya. Sampai akhirnya diizinkannya gimana? Ya ngomong Ya atau? udah SMA udah boleh. Udah lah. boleh, Ha-ha. SMA. Jadi gini misalnya bolehnya mungkin 2 kali, yang nggak boleh 7 kali tapi tetap pergi. Tetap lompat. Jadi zaman dulu party goers ya. lumayan gaul deh ya gitu. Oh gitu. Terus, Pokoknya nyobain disco-disco. Terus waktu saya SMA kelas 2 tuh udah gerah banget sekolah. Terus udah pengen banget sekolah desain, kan makin udah SMA tuh udah makin menggebu-gebu pengen jadi desainer. Saya beraninya ngomongnya sama kakak. Kakak saya yang perempuan tapi sport saya banget gitu. Terus pokoknya kita terus mau sekolahnya ke Inggris gitu ya. Saya sempat konsultasi dengan desainer zaman dulu tuh Hari Darsono. Ya, Dia tuh Mas Hari kebetulan Darsono. rumahnya persis sebelah-sebelahan sama sahabat saya di SMA. Oke. Daan namanya, Daan. Sebelah rumahnya Daan, persis rumahnya dari sana. Jadi saya ke beliau tuh ngobrol-ngobrol, nanya-nanya tentang sekolah fashion design di Inggris gitu. Terus ke British Council tuh kan, ngecek-ngecek gitu segala macem. Terus kelas 2 itu saya ikut ujian kelas 3. Jadi saya SD sama negeri 3 kan. Tapi itu saya ikut ujian di sekolah lain.
Zaman dulu itu masih boleh ya, Jos, peraturan seperti itu ya. Ya kelas 2 ya ikut Ujian kelas 3. Ujian kelas 3. Kelas 5 SD ikut ujian kelas 6. Itu boleh dulu ya. Jadi dulu les terus nggak ngerti ya boleh bener apa enggak ya. Yang penting pokoknya ya ikut. Ujian lulus karena bapak saya kan nggak mungkin gitu ya. Bapak saya soal sekolah tuh strict banget. Udah lulus tuh masih suruh ke tes UI. Tes UI. Kedokteran tetap. Terus? Ya karena kan seperti saya bilang tadi kan di SMA juga biologi saya bagus banget angkanya gitu. Udah akhirnya boleh gitu berangkat ke Inggris gitu. Sebenarnya sih pertama-tama bilangnya gini, mau sekolahnya interior. Berangkat ke Inggris nih. Jadi berangkat lah saya ke Inggris sekolah bahasa dulu kan di Oxford. Sekolah bahasa, habis itu padahal saya udah lengkap dengan list sekolah fashion di London. Udah terus saya bolak-balik ke London gini. Terus udah lulus sekolah bahasa, udah dapet sertifikat, terus ke London kan. Terus sekolah di Paris Academy dulu, terus habis itu di London College of Fashion gitu. Nah waktu zaman saya sekolah tuh ada Gea, kenalan sama Gea. Gea Sukarya. Gea Panggabean sekarang. Iya. Sekarang Gea Panggabean. Ya, dulu waktu kenalnya Gea Sukarya. Ya. Terus kawin Sukasa, terus sekarang Gea Panggabean. Ya. Anyway, ada Gea, ada Kori. Banyak sih anak-anak zaman sekarang tuh yang anak gaul, ada Pet Kaunang kalau tahu ya. Sosialita lah pokoknya. Terus ada banyak lah pokoknya anak-anaknya. Makanya saya bilang tuh saya nggak bisa bohong. Tinggalnya di situ, SMP-nya di sini, SMA-nya SMA Negeri 3, sekolah ke London ketemunya dia teman-teman juga gitu ya. Jadi terus tapi saya pulang duluan daripada Gea. Gea datangnya memang belakangan setahun setelah saya. Terus gitu. Pak gimana izinnya sama Bapak? Udah setengah jalan sekolah baru ngomong. Zaman dulu kan belum ada handphone, jadi dulu susah telepon mahal kan, interlokal. Nggak mau interlokal, bayar sendiri nggak mau, tetap kolekol. Jadi kolekol ke kantor, lagian kan ke kantor bapak saya kalau saya ngomongin kepanjangan saya gini, mahal ini, ngapain ngomong panjang-panjang. Terus akhirnya saya nerangin, pokoknya gini-gini, kata gurunya saya lebih bakat fashion design, terus kata bapak saya, udah, kata gitu. Pokoknya sekolah yang benar-benar katanya ini mahal nih ngomongnya lama-lama. Maksudnya kan udah terjadi. Udah gitu. Terjadi, oke. Oh jadi ya diizininnya secara nggak langsung kayak gitu ya? Ya, udah selesai saya sekolah, saya pulang tuh. Saya tadinya mau ngambil advance ke Paris rencananya. Berapa tahun ya di sana waktu itu? 3 tahun. S1 fashion di sana? Enggak S1 tuh sebenarnya sekolah fashion enggak. Yang S1 tuh yang mungkin yang politeknik ya. Kalau sekolah kayak kita gitu sebenarnya D3. D3. Enggak kok, fashion designer enggak hebat-hebat amat kok, biasa-biasa aja. Ya tapi kan maksudnya ya melalui jenjang pendidikan. Oh iya, terus saya pulang. Terus mau sekolah kan ke Paris. Bapak saya bilang, enggak, kamu orangnya mewah-mewahan melulu katanya. Di London kan gaulnya kan, aduh ngeri. Tahun itu kan zaman Indonesia kemasan kayaknya ya, gitu. Mudah-mudahan balik lagi, hampir. Amin. Jadi pokoknya saya juga gitu yang pokoknya udah kenal gitu merek-merek di sana, terus pakai kemeja cuma mau merek ini gitu, YSL ini sama ini itu, celana mau ini itu. Jadi kan hidupnya mewah banget kan, bawaannya minta duit dulu sama orang tua. Bapak saya nggak ada kamu mewah-mewahan begitu katanya gitu. Udah kamu kuliah aja lagi di sini. Enggak sih kamu jadi fashion designer. Enggak, nanti kamu cari makannya gimana katanya. Itu udah tahun 78 saya bilang. Udah kamu katanya masuk aja Trisakti kayak kemana, kayak sekolah, kayak terserah deh, kali ini boleh deh mau pertamanan, perhotelan katanya gitu. Enggak, saya bilang gitu, tetap mau jadi desainer. Terus keluar tuh iklan LPM yang pertama. LPM tuh tahun 79. Lomba perancang mode. Itu kan yang bikin majalah Femina Gadis. Terus lomba apa nih ya gitu. Kakak saya tuh yang bilang, "Ini ada lomba nih." Ikut aja katanya. Di Kompas kan, kalau sama di Sinar 8 apa di Kompas. Zaman dulu korannya kan itu yang dua yang top. Yang hits. Terus ya udah gitu ikut. Juga nggak ngerti kan ikut apa gitu. Terus udah bikin sketsa, terus ikut. Udah gitu ada Samuel Latimena tuh. Yang sekarang jadi politikus. Samuel Latimena. Ya, kita udah pernah ngobrol kan di Delman kan sama Samuel. Terus udah gitu, udah ada finalisnya ada berapa orang tuh, ada beberapa nama yang lumayan sih. Samuel udah final atau dia baru daftar bareng sama Ye? Jadi kita finalis. Oke, finalis. Ketemunya sebagai finalis. Angkatan pertama. Angkatan pertama. Tua ya. Iya. Saya pernah loh mendapat penghargaan dari Jakarta Fashion Week. 35 tahun berkarya. Waktu diumumin tuh
kan dibilang, oh Silatu adalah pemenang LPM tahun 1979. Itu aku bisa dengar loh, satu tenda itu bilang, hah? Bayangin udah tahun 2000 berapa kan gitu. Terus ada Itang Yunas jadi juri waktu itu kan, juri LPM. Itu kan acaranya pas acara LPM yang ke berapa puluh, 40 atau berapa. Itu dari jauh ketawa-tawa gitu. Karena bisa dengar orang gini, hah gitu. Kayaknya tahun 79 udah menang gitu. Umur berapa lo gitu kayaknya. Terus ceritain dong, terus gimana excitednya lo waktu ikut lomba, terus kenalan sama Iwan Tirta tuh jadi juri. Iwan Tirta jadi juri. Oh, juri. Kenalan sama Tirta. Saya seneng banget karena pas pulang dari London tuh tadinya saya tuh kan orangnya waktu saya berangkat ke London kan nggak mungkin banget ya kita pakai batik gitu ya. Terus tapi saya bawa tuh baju batik, tapi nggak mungkin lah gitu ya, karena dulu batik kayaknya nggak oke banget gitu ya tahun 70-an gitu. Tua gitu. Tapi terus kan oleh Gubernur Ali Sadikin dipopulerkan, tapi masih tetap gitu, maksudnya nggak ada lah anak muda pakai batik gitu. Nah pas saya pulang, tapi mulai tuh kenalan sama sosial di Jakarta, pakai shawl Iwan Tirta, waduh kok kayaknya keren banget. Saya nabung tuh, beli ke toko Iwan Tirta, ih gila ya, batik kok Iwan bagus Tirta banget sih, gini gitu ya. Kenalan kan tuh di situ ya, terus Iwan Tirta kayaknya tuh sama saya baik banget, saya berasa dia kayak, kan kita sudah milih gambar yang diwujudkan, terus ada gambar yang diarahkan oleh para juri, waktu itu ada Ima Hari Surya, ada Ibu Pia Ali Syahbana, yang ini nggak usah, ini susah kayaknya jangan. Iwan Tirta bilang enggak, kamu berani bikin gambar gitu, justru kamu tunjukin kamu bisa. Iwan Tirta lain sendiri tuh. Jurinya tuh, salah satu juri. Salah satu juri. Tapi tunggu, Jos, sebelum ke situ lagi ya. Waktu Ye mendaftar, kan Ye pasti apa sih istilahnya misi visi atau apa? Ye harus punya konsep. Konsepnya Ye mengusung apa? Konsepnya tuh dulu stage costume. Stage costume. Konsep tuh kayak tema gitu kali ya. Iya, tema yang lo. Tapi dulu kan kita kan lomba yang pertama, jadi kita kan nebak-nebak ya. Maksudnya kan nggak tahu maunya apa sih lomba ini gitu kan, nggak tahu sebenarnya gimana gitu ya. Nah, ya, pokoknya kirim aja gitu. Bersyukur banget kan masuk semifinalis dulu ada berapa ya? Waktu semifinalis ya ngirim gambar apa itu? Ya enggak, gambarnya tetap itu. Dari semifinalis baru ke final, baru kita di interview terus kita jadi finalis. Waktu finalis kita dikasih uang kalau nggak salah, suruh wujudkan. Nah ini apa? Diwujudkan dari berapa gambar saya lupa. Apa? Ya itu stage costume-nya tetap. Stage costume tuh kayak gimana sih Mas? Pokoknya baju yang ada kadabra wow gitu. Dulu kan dulu kan gua kan udah jadi desainer kan gitu banget ya. Maksudnya bajunya yang selesai shoot diulang masukin kolong meja ada ya. Nggak ada yang mau beli soalnya. Dia yang ini banget, apa sih istilahnya Cos sekarang? Fantasi gitu. Fantasi, apa namanya, pokoknya bener-bener yang panggung deh. Out of the world lah ya pokoknya. Out of the world. Aku suka loh pakai baju kayak gitu. Gitu ya. Tadinya mau kesini mau pakai yang aneh-aneh gitu. Yang pernah nyampe segini. Ya pokoknya rok embung gitu kan. Terus udah, tapi akhirnya lumayan tuh menang juara kedua kan. Dia juara 2, juara 1 nggak happy tapi tetap juara kedua loh. Kalau lihat sampai sekarang kalau lihat muka-mukanya di kantor, pengennya jadi juara 1 tetap. Juara 1 siapa waktu itu? Samuel gitu. Terus kan dia anak SMA kan, sialan nih, masa gue dikalahin sama anak SMA gitu. Nah tahun berikutnya kita show tuh sebagai pemenang. Juara ketiga siapa? Pegawai pabrik petasan. Namanya Rudi Untoro, aku masih inget tuh. Terus dia dari Jawa Timur. Terus dia terus ke jalur fashion apa enggak? Kayaknya enggak ya? Kayaknya enggak. Enggak jadi desainer. Lifting Ye siapa aja ini desainer sekarang? Finalis tuh ada Kori Kastubi. Kan Samuel Watimena, Ye. Ada Kori Kastubi, ada Itang Yunas. Enggak, Itang waktu itu ikut sama berdua kan, kita udah CS. Udah gancet gitu. Jadi ikutnya sama-sama tapi Itang semifinalis. Oh, Itang semifinalis. Terus Itang ikut lagi tahun 81, 2 tahun kemudian. Oh, dapat juara kedua juga. Juara kedua juga. Oke. Terus siapa lagi waktu itu liftingnya? Ada Cynthia almarhumah yang penulis mode itu yang lumayan top ya tahun 80-an. Tahu kan Cynthia anak ITB itu. Pokoknya banyak banget desainer yang lifting Y itu yang lahir dari LPM ya sebenarnya. Iya. Lahir dari LPM terus kemudian meneruskan jalur. Sebenarnya sih desainer yang sekarang tuh banyak ya yang dari LPM tapi terus enggak lah yang lifting Y maksud Eke. Kalau yang jadi terus jadi desainer cuma terus menekuni dunia fashion. Bertiga ya. Cuma bertiga? Sama Kori Kastubi, Samuel Watimena, sama aku. Sama Itang Yunas. Enggak, Itang kan maksudnya tapi semifinalis. Ya betul sih. Tapi sekarang banyak juga kan desainer yang lahir dari LPM. Oh, banyak banget. Banyak banget. Makanya kemarin kan tahun keberapa ya, 44 ya LPM atau apa gitu.
Yang dia dapat. Yang kita enggak, itu kemarin enggak, kita cuma show opening dari Jakarta Fashion Week tuh ya pas Samuel kebetulan nggak diminta, jadi nama pertama keluar ya 1970. Saya bilang itu, ini malu-maluin yang tahun 19 cuman gue doang. Yang lainnya kan abis itu 2000-an gitu. Iya. Jadi Cos akhirnya setelah Ye menang itu Bapak akhirnya bisa menerima bahwa Ye belum. Oh belum. Tetap belum. Dia mungkin juara 2 kali, kalau juara 1 finalnya dia nggak mau nonton. Oh iya? Dia pikir apaan sih nih gitu. Mama ini, kali yang nonton. Nggak, dia pikir gini, ini anak gua nih mulai lagi zaman dulu kan ikan, burung, apalah, tenis apa gitu kan, dia pikir ya udah deh lo sana deh gitu ya. Ntar juga bosan sendiri. Ntar gitu, bosan sendiri gitu. Terus udah menang, tuh dengan uang yang dikasih tuh, sampai sekarang saya tuh ada di album loh, kwitansi dari Femina. Pemenang kedua cuma dapetnya 750.000. Tapi zaman itu udah Tapi gede. Lumayan deh. Terus jadi saya itu dengan mencintai ibu saya bilang, pokoknya saya mau jadi desainer. Terus kata bapak saya, oke, gini ya, kamu mau jadi desainer, kan saya waktu itu dikasih pavilion, tinggal di pavilion sendiri. Itu, jadi saya tuh satu ruang tamunya itu, saya di situ motong, di situ jahit, di situ terima tamu. Dengan satu tukang potong dan 2 tukang jahit. Terus kata bapak saya, oke, kalau benar-benar kamu mau jadi desainer, oke, boleh. Jangan pernah minta uang lagi ya. Oke, deal. Saya jadi desainer. Cuma saya sih merasa Tuhan tuh baik sama saya dan maybe I started at the right time at the right place ya. Jadi pada waktu itu kan dia ada gap jauh antara desainer yang sudah ada dan generasi saya gitu. Di atas saya kan tuh adanya Prayudi, almarhum, terus ada Hari Darsono, ada Tante Non, ada siapa lagi ya? Ada Poppy dan Ramli yang masalah udah mulai juga gitu. Tapi saya sebagai pemenang LPM nasional gitu tuh, aduh saya asik banget deh. Diminta jadi juri di sini di sana gitu. Terus saya ingat banget tuh, saya sering banget ke daerah atau ada acara-acara besar tuh. Salah satu jurinya nanti Dewi Motik Pramono. Dewi Motik Pramono, guru Eke juga, guru modeling. Sementara kan Dewi Motik itu kan kalau sebagai modelnya fashion show aja, kalau dia mau keluar aja dia minta diumumin namanya. Gimana kalau jadi juri? Jadi saya kan masih muda banget, masih kecil banget. Udah pengen keluar tuh. Tunggu. Nanti kamu tidak boleh keluar sebelum disebut namanya. Gitu. Jreng gitu. Jadi saya kecil-kecil udah mulai dari lomba desain di daerah sampai ke lomba-lomba top model apa semua udah jadi juri-juri melulu. Nah, saya sering tuh traveling keliling Indonesia gitu. Nah, mulai mengenal wasra Indonesia. Tapi di tahun 82 Iwan Tirta memanggil saya untuk membantu beliau menyiapkan koleksi show. Dari menyiapkan koleksi show akhirnya jadi house designer dari Iwan Tirta. Jadi saya tuh di Iwan Tirta dari tahun 82 kira-kira sekitar lebih dari 15 tahun ya, 17-an tahun gitu. Di ininya dia. Sampai beliau akhirnya meninggal ya. Sampai sekarang saya masih konsultan di Iwan Tirta Private Collection. Toko Iwan Tirta yang sekarang ada di Jakarta ini, saya masih konsultan. Kan konsultannya. Oke, Cos. Nah, terus sekarang Cosi melihat sekarang nih generasi baru ya, Pragawatinya juga yang paling nyata bedanya zaman aku dulu sama zaman sekarang tuh apa, Cos? Kalau Pragawati dulu ya kan nggak banyak, jadi kita kenal dekat. Kita kenal dekat. Jadi kita kayak keluarga. That's why kan kita semuanya berteman ya. Tahun 80-an tuh Pragawati angkatan 80 kita tahu lah. Kalau yang sekarang tuh kan anak aku suka lupa juga namanya ya. Sambil udah terlalu banyak ya. Dan Datwir juga. Banyak dan memang banyak. Kalau lupa aku juga pelupa. Tapi bedanya tuh mungkin kalau secara fisik yang sekarang tuh udah internasional rata-rata ya, tinggi-tinggi ya. Aduh, pokoknya kita tuh harus berapa tuh tingginya? Dulu 165 ya. Dulu model dong. Dulu 165 masih bisa dan abis itu dulu semua kayaknya punya personality. Dan juga zaman dulu Pragawati tuh gini. Yang paling beda nih ya, ini bahkan nih kejadiannya serius saya motret iklan, bajunya dari saya. Model yang sekarang tuh datengan ngantuk pagi-pagi di make up gitu kan, di make upnya. So saya make up dia nggak peduli ngeliat kaca loh. Oke, dia ke tempat dia di mana dia mesti berdiri. Kalau zaman dulu kan di make upin sama orang dipelototin gitu. Kalau kurang bagus, Mas ininya kayaknya kurang gini atau Mbak ininya kurang gini. Terus kalau si
makeup artisnya nggak mau benerin, mereka ke toilet buka peralatan perang mereka masing-masing nggak benerin. Ya karena kadang-kadang dihapus total. Dihapus total. Diulang lagi di kamar mandi. Karena dulu kan emang wajib dan harus model bisa makeup sendiri, bisa rambut sendiri. Kalau gitu. sekarang Kalau sekarang jadi sekarang nggak pakai ngeliat kaca lagi, dia langsung aja udah. Sekarang sebenarnya yang sekarang tuh yang seperti dunia internasional, kayak kita misalnya show di luar negeri. Boro-boro Pragawati. Kemarin saya ada show ya di London, terus ada desainer masih muda jauh di bawah saya itu, terus dia bilang gini, saya kan udah pesen mau modelnya suruh bawa sepatu warna ini. Dalam hati saya, aduh di luar negeri mana ada Pragawati suruh bawa sepatu, udah syukur sepatu hitam dia mau bawa. Itu pun sepatu yang dia pakai jalan-jalan kali. Kalau zaman dulu kan nggak model ya, wajib tuh punya sepatu hitam hak tinggi, putih, emas, beige. Penting tuh. Terus merah tambahan. Belum suruh bawa aksesoris sendiri kan? Belum aksesoris sendiri. Nggak sebut siapa desainernya ya. Show pokoknya lo bawa koper deh. Sepatu ini, baju pertama ini, aksesorisnya ini, bawa sendiri loh. Kalau sekarang. Jadi dulu kita punya tas kerja, isinya sepatu. Sepatu show. Jadi tas kerja kita tuh itu yang kita bawa-bawa. Terus Dani Dahlan suka bawa pembantu kan? Bantuin keluarin sepatu, masukin lagi. Saking banyaknya sepatu. Terus ini kalau aksesoris juga gitu kan, sering bawa anting mutiara punya sendiri. Jadi mesti punya anting emas, mesti punya anting silver. Kalau sekarang udah kecuali gue. Kalau saya ada aksesoris dari dulu. Aksesoris selalu demen, selalu sendiri. Tapi itu model-model suka, aduh males deh si Josie Lati ini ya. Kalau pokoknya saya misalnya waktu ganti baju itu between models itu cuma sekian menit, untuk yang desainer lain cukup, pasti buat saya nggak cukup. Karena ganti stocking, sarung tangan, kalung, gelang, cincin, bros, lengkap semuanya. Lengkap semuanya pokoknya kalau Josie Show tuh. Tapi zaman dulu gila ya, model zaman dulu sih aku angkat topi ya. Jalan minimum 8 baju kan. 7 apa 8 sih? 8 baju. Maksimal. Bayangin kalau zaman sekarang model datang 1 baju. Bedanya itu. 1 baju sekarang kan show 40 baju ya 40 model gitu ya. Paling banyak 2 lah. Itu udah banyak banget 2 baju itu. Kalau zaman dulu kan model ganti baju dan mesti hafal. Terus koreografi. Kalau sekarang kan cuman catwalk aja. Lurus aja. Paling blocking gitu ya. Kalau dulu bukan hanya koreografi, persoalannya jalannya berdua bertiga dan harus seragam. Palanya nengok ke kanan tiga-tiganya ke kiri, TikTok gitu. Itu nggak boleh salah. Iya benar, zaman dulu. Itu latihannya mati-matian. Mati-matian. Show-nya cuma 1 kali 1 malam, latihannya bisa 3 hari. Terus ada yang Pragawati yang terkenal yang tell me. Nah ini termasuk pintar karena jago nari kan. Jadi kalau koreografi cepat, suruh begini suruh begitu, jalannya ntar 2 kali step pelan, 2 kali step cepet, apalah gitu ya. Pokoknya udah sambil koreografi, udah sambil mikir ganti baju. Iya kan? Make up juga, awal. Terus kita dulu desainer belum banyak ini kan, belum banyak DJ fashion ya. Jadi kayaknya lagu bawa sendiri, masih kaset. Iya, kaset. Gue mau ini kepanjangan terus pakai tusuk gigi di set gitu. Iya gitu jangan. Terus udah gitu pas-pasan. Kalau sekarang kan bisa di mix pakai mixer. Jadi zaman dulu nggak bisa, kan cuma kaset. Jadi si model itu mesti hafal. Lo habisin lagu ya gitu. Habisin lagu. Sampai dia mesti hafal lagunya. Soalnya pas lagu baru mesti baju lain yang keluar. Iya. Gitu. Pokoknya gila banget dulu. Pokoknya gila banget deh. Kita tuh bener-bener ngafalin ritme, ngafalin musik, ngafalin koreografi, abis itu ngafalin harus ganti baju. All in semuanya. Aku kan kenalnya sama Oki kan, aku ikut LPM, salah satu modelnya tuh Oki. Oki Asokawati gitu ya. Udah kenal nih sama Oki. Terus dari dulu aku ngepasin orang gitu. Jadi maksudnya kayak zaman sekarang juga saya juga kalau fashion show nggak ada jadwal ngepas, samperin tuh lagi GR tetap ngepasin gitu. Karena saya orangnya mau miss perfect kan, maunya perfect gitu. Nah jadi Oki dulu ngepasinnya ke rumahnya gitu. Nah terus belakangan Oki kan jadi Queen of the Catwalk tuh. Nah tapi suruh ngabisin lagu mulu. Karena terus kalau lagu kan maunya pas endingnya Dreng gitu kan. Nah Oki suruh muter sampai habis tuh lagu. Tapi bisa dia mengeksekusi itu ya. Sis Oki. Nah terus aku ada grup-grup Pragawati gini, kalau show di Jakarta ini modelnya, tapi kalau ke daerah bawa yang asik-asik. Nah kayak dia nih ke daerah pasti bawa nih yang nggak rese, yang bisa ngurus diri sendiri. Pokoknya bisa dan seru.
Mirasa Yogo tuh pasti aku ambil tuh. Geng pasti. seru. Geng seru. Kita orangnya bodo amat deh, nggak mau ribut, nggak mau apa ya. Yang penting gue ada star syndrome di bawah susah mau. Gitu. Yang penting dateng show, dapat duit dah. Terus jadi harapan Ye di dunia fashion ini, Jos? Sekarang dunia fashion udah maju banget ya. Yeah. Terus apa yang dulu yang dulu dicita-citakan oleh Mas Iwan tuh dan akhirnya jadi nurun ke saya tuh sudah terjadi bahwa wastra Indonesia tuh menjadi bagian dari fashion Indonesia dan dipakai oleh orang Indonesia dalam keseharian. Dulu mana ada sih orang pakai batik ke pasar gitu atau ke gereja atau ke kantor. Sekarang kan banyak ya, kalau kita di tempat fitness, saya kebetulan fitness. Jadi kalau lihat kan anak-anak muda gitu ya pulang dari kantor tuh kan pakai kemeja tangan pendek tuh, batik tuh udah banyak banget gitu dan udah nggak aneh. Dulu zaman tahun 80-an kita kalau pakai kemeja batik gini, dari mana lo? Kawinan. Kan kayaknya kalau pakai batik dari kawinan gitu kan. Tapi sekarang kan enggak gitu. Orang udah santai aja. Terus tenun, ikat, apa semua yang udah mati, apalah jemputan semua udah menjadi bagian dari pakaian sehari-hari orang Indonesia. Nah, itu menurut saya sesuatu yang menyenangkan. Dan udah diakui dunia lagi. Dan udah diakui dunia lagi. Sekarang juga ada tuh kan anak-anak muda mulai pakai sarung lagi. Oh iya itu. Nah itu saya juga kemarin ini kan ada pameran. Saya ada pameran di Senayan City. Terus pulangnya macet tuh, ada apa sih, ada K-pop atau ada apalah gitu. Jadi Nana udah males jadi saya pergi ke seberangnya mau pulang, Senayan City-nya udah tutup. Jadi saya ke McDonald di seberangnya Senayan City yang bukanya 24 jam. Tuh ngeliat anak-anak pulang gitu pakai sarung, terus pakai cats gitu ya, cowok cewek dan ngacong juga gitu. Maksudnya itu kayaknya aku waktu itu kita habis manggung pakai sarung. Enggak, tapi it's become kebiasa gitu. Tren juga. Gila hebat banget orang pakai sarung terus pakai gitu, pakai kemeja di gulung. Biasanya kemarin pas manggung itu pakai kaos biasa terus pakai jas. Habis itu sarungan, kain. Gitu. Menarik ya itu ya, Jos ya? Menarik banget. Jadi upaya-upaya untuk para desainer ini untuk memakai wastra Indonesia dalam fashion show dan sebagainya itu lambat laun akhirnya diresap juga. Lumayan sukses lah ya visi-visinya. Dan sebenarnya kan soal pemakaian kebaya dan kekawinan dan sekarang kan dulu nggak begitu banyak, dulu orang long dress gitu kan, tapi sekarang kan nggak gaun dan itu kan nggak bisa beli jadi ya dari mana, maksudnya dari desainer luar negeri, jadi harus dari desainer Indonesia, which is it's a good thing. Kayak kemarin tuh waktu COVID, saya pribadi ya tuh survive-nya ya karena kawinan. Karena orang tetap aja mesti pesen baju pengantin, ibunya mesti pesen, terus nanti keluarganya mesti pakai seragam walaupun cuma nggak sebanyak sebelum COVID ataupun sesudah COVID ini, tetapi tetap orang Indonesia kan nggak mungkin lah pakai baju nggak baru gitu kan kalau kawinan. Jadi tetap ada yang mesen gitu dengan masker, dengan sampai hidung saya dan nggak mungkin dia ke tempat saya kan, udah nggak mau keluar rumah, jadi pasti kita ke rumahnya dengan pagi dikirimin suster saya dan disuruh pokoknya sehari dicolok kadang-kadang bisa 3 kali loh, ngepasin orang. Ya jadi sampai sekarang masih aktif ya, masih. Jadi saya selain sebagai konsultan di Iwan Tirta, saya juga masih terima klien bikin baju. Fashion show masih ikut Praga Fashion show masih. Saya juga masih aktif kan kita ada organisasi IPMI. Iya. Masih aktif. Masih aktif di IPMI itu ada Sebastian Gunawan, ada Ivan Gunawan, ada Gea, ada Didi Budiarjo, ada Hyun Chan, ada banyak, maksudnya desainer sekarang tuh banyak, dan kita terus merekrut anggota baru tapi yang benar-benar bisa bisa dipertanggungjawabkan kualitasnya sebagai fashion designer. Oke, kalau gitu. Thank you banget Jos untuk obrolannya. Terus buat geng gaul nih ya, ada voucher 300.000 makan di Bali Timbungan untuk 3 orang pemenang. Aku mau ikut. Coba. Detailnya ada di deskripsi YouTube video ini ya. Jadi cek deskripsinya ya, say. Jadi jangan lupa subscribe, komen juga dan share dan likes ya. Josie terima kasih waktunya. Sama-sama deh. Sehat selalu, lancar selalu semua yang direncanakan. Amin. Sukses.
Thank you Bali Timbungan, dan sampai ketemu lagi di Delman Girl selanjutnya. Bye. Debbie dan Elman bergol.